Kamu bilang kalau tadi, perkataan Paulus, Galatia Iya, dan lain sebagainya, sebentar. itu tuh perkataan Paulus tidak jelas, karang-karangan dia sendiri, surat Paulus karang-karangan, titik. Oke, nggak apa-apa kami. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada itu kok, Injilnya masih banyak kok. Ada Yohanes. Makanya kamu taunya Paulus. Yusra Yasin itu kamu blur, kamu batalin berarti. Ya udah silakan jawab dong. Nggak usah 10 ayat nggak usah 34 ini, nggak usah sampai curhat. Jawab. Ayat Yohanes 10 ayat 34 sampai 35, kata Yesus kepada mereka, kepada orang Yahudi ini, tidakkah ada tertulis di kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, tanda tanya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan ditentang Yesus balik, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah lo, panik kan kamu? Baik. Nah, sebentar. Ini kan pertanyaan saya harus jawab satu-satu. Kalau kau mengatakan Yesus adalah Tuhan, tunggu kita selesaikan dulu satu loh. Nanti lari ke saya habis itu gampang. Sekarang bagaimana dengan pernyataan Yesus waktu dia membaca nats kitab Yesaya di sinagoge, dia mengatakan bahwa genaplah nats ini sewaktu kalian mendengarnya. Kau baca ya nubuatan Yesus yang sesungguhnya itu supaya terbuka otak kau. Kau buka Yesaya 61 ayat 1 sekarang. Silakan kau baca. Kalau kamu lari, kamu tertutup. Diam dulu dong. Selesai. Kenapa kau potong, saudara? Lari dari Kristen. Wajar lah. Kenapa? Saya kan mantan Kristen. Saya tahu dong. Wajar. Karena kamu nggak paham. Kamu nggak paham. Sebentar. Kau yang nggak paham. Nubuatan Yesus yang langsung divalidasi oleh Yesus. Maksudnya begini. Waktu Yesus mengakui bahwa itulah aku. Nubuatan kitab Yesaya untuk aku. Nah, ini kau dengar ya. Kau buka Yesaya 61 ayat 1. Di situ Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk orang-orang miskin dan tawanan. Ya. Kemudian divalidasi di Lukas 14. Kau buka. Buka sekarang. Baru di situ Yesus ditolak. Judulnya perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Pada saat hari raya, pada hari Sabat, biasanya mereka menyuruh Yesus untuk membaca kitab Yesaya. Kemudian dia membuka dan dia membaca. Lalu dia berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh karena ia telah mengurapi aku. Dan ia telah mengutus aku kepada orang-orang miskin, orang tawanan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Lalu dia menutup kitab Yesaya dan dia berkata, genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Lalu orang Yahudi ingin mendorong, bangun dan berdiri. Hei, bukankah kamu anaknya Yusuf? Hanya Mesias yang akan mengenapi nats ini. Nah, mereka tuh menunggu Mesias, bukan Tuhan. Ngerti gak? Orang Yahudi mendorong dia keluar dari bait Allah dan ingin mendorong dia ke jurang. Ngerti? Karena baru Yesus berkata, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Di situ saja Yesus mengatakan dia adalah nabi. Dia menyatakan dirinya. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Baru mereka bilang, kalau begitu kau perbuatlah apa yang kau perbuat di Kapernaum. Tunjukkan kepada kami. Begitu. Jadi Yesus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan, Mesias atau Kristus. Supaya kau tahu, Kristus itu adalah bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani. Yosua Mesias itu nama Yesus untuk di Ibrani. Yesus itu adalah disematkan oleh orang Yunani. Kamu itu dapat nggak perlu kamu ngajarin saya kayak gitu. Terjemahan dari Yunani. Dia lebih paham daripada kamu nggak perlu. Kalian tuh terjemahan. Kasihan kau baca terjemahan, saudara. Original teksnya nggak ada. Beda sama Al-Quran. Jadi kalau kau bertanya Al-Quran, kau harus belajar dulu 15 cabang ilmu, balago, mantek, dan lain sebagainya. Bukan kau asal baca terjemahan. Al-Quran itu bukan terjemahan. Yaudah, saya tanya kamu deh. Al-Quran itu bukan terjemahan. Kamu kan pinter nih. Saya tanya kamu ya. Saya kan bodoh. Silakan. Kamu kan bilang saya bodoh. Berarti kau terima ya. Yesus bukan Tuhan ya. Sebentar kok. Engkau Tuhan, Yohanes 13 ayat. Mau berapa ayat? Mau berapa ayat kamu? Sebenarnya saya tanya kamu. Mau berapa ayat? Yesus ya saya. Mau berapa ayat? Mau berapa ayat? Saya kasih tahu kamu. 61 ayat 1. Balol. Saya sudah bilang tadi itu yang divalidasi oleh Yesus. Kau baca Yesaya 61 ayat 1. Yesus itu Tuhan. Mau berapa ayat? Balol. Nubuatan yang divalidasi oleh Yesus. Balol. Baca. Kesetanan dia. Ya, ginilah. Bukan kesetanan, kau terlalu, kau tuh sudah didoktrin, sudah tertutup otak kau sama itu doktrin daging babi segala macam, sudah muter-muter di ginjal kau tuh. Enggak perlu kau darah babi, daging babi, otak babi sudah masuk dalam otak kau, makanya sulit kalian itu.
untuk jadi kami pun nggak marah-marah. normal. Kalian silakan, kalian kami. Bukan marah-marah, kau tidak mau mendengarkan. Kau buka nubuatan Yesus. Orang koplak kayak kamu nggak Yesaya ngerti, kawan. 61 ayat 1. Di situ Begini. kau tahu Yesus itu adalah manusia biasa, sama seperti Nabi Musa. Tidak Begini. ada perbedaannya. Dia makan, dia Begini, makan, kamu dia bilang kan, dia dia diutus. mati pula. Silakan. Diutus. Oke, kamu diam dulu ya. Oke. Tadi panjang loh, kamu ada 3 menit baru ngomong, kami diam. Saya mau di-mute kan, saya diam. Oke, sekarang saya Bukan kau yang ngatur, udah kalau kau mau bicara aja, jangan kau ngatur. Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Dia tanya kepada Tuhan Yesus itu. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya jikalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Nah, Yohanes 8 ayat 23-24, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, nah kamu akan mati dalam dosamu. Pantesan karena kamu nggak ngerti apa-apa. Kedua, pertanyaan saya kan belum pernah bertanya ya. Kalian terus bertanya dari tadi. Coba kamu sebutin dong Quran Az-Zariyat 49. Kamu akan mati kalau kau tidak mengakui aku sebagai dia Mesias. Mesias artinya bukan Tuhan. Baca di atas berikutnya. Kamu jangan kamu kan menyesatkan orang di sini. Makanya saya bilang kan, dengerin sebentar. Kau bilang tadi kamu akan mati dalam dosa kalau kau tidak mengakui akulah dia. Dia sebagai apa? Mesias. Woi, bukan Tuhan. Ini orang nggak bisa diskusi. Kamu jangan menyesatkan orang di sini. Kau jangan menyesatkan orang. Kamu nggak percaya silakan. Kamu jangan marah-marah gitu loh. Bagus host. Kita saling menghormati gitu loh. Kenapa kamu marah-marah? Kamu bertanya kamu sendiri marah-marah. Kau mau menyesatkan, saya nggak mau. Teman-teman saya percaya silakan, saya nggak menyesat, saya menjawab. Kamu kan minta botol gara-gara kalian. Situ kan minta jawaban saya, kawan. Kau kan menipu. Dari mana menipunya? Dari mana menipunya? Ya kata tadi, maka dengerin. Diam. Mantap. Ini bukti kau, bukti ya. Semangat Bang Al. Sebentar. Lanjut. Saya buktikan kau tipu. Kau bilang tadi begini, sebentar. Kau bilang kamu akan mati dalam dosa kalau kau tidak mengakui bahwa akulah dia, betul? Dia itu apa? Dia itu Mesias yang diutus Tuhan, yang diurapi Tuhan. Nubuatannya di Yesaya 61 ayat 1. Makanya setelah Yesus membaca itu kitab itu, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh Ia telah mengurapi aku, maka genaplah nas ini setelah kalian mendengarnya. Dia berkatakan itu di Nazaret, tempat asal dia. Baca. Makanya kau tuh saudara, di mana ada tulisan Mesias di situ? Kamu jangan memframing. Kamu baru jangan di mana kata Allah? Di mana kata Allah? Di mana ada kata Mesias di situ? Iya, di mana juga kata Allah di situ, Tuhan? Kalau dia adalah Tuhan. Kayak gini nih. Kau yang nggak ngerti, saudaraku. Saya bilang tadi nubuatan Yesus. Kau nggak berani baca. Coba kau buka Yesaya 61 ayat 1. Itu nubuatan Yesus divalidasi di Lukas 14. Ketahuan langsung bahwa Yesus sendiri yang memvalidasi. Itu yang saya baca itu, di mana ada kata Mesias? Yang kamu tanyakan kurang hal kita. Kau baca Yesaya 61 ayat 1. Kemudian kau buka di Lukas 14. Itulah Yesus memvalidasi sendiri bahwa dia genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti Yesus mengatakan bahwa dialah itu yang dimaksud dalam kitab Yesaya, kitab yang dinubuatkan oleh para nabi. Allah itu sendiri, makanya bukan. Astaga, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang miskin, orang tawanan, dan lain sebagainya. Bagaimana kau bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jangan-jangan ini kau nggak tahu apa arti Kristus. Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kalian dibodoh-bodohi oleh Lukas. Lukas mengatakan di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Orang jadi bingung. Seharusnya itu hari ini telah lahir bagimu, yaitu manusia, juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Itu sebenarnya original teksnya. Ya udah belum. Belajar saudara, belajar jujur ya, belajar jujur. Iya, kamu pintar. Ya, silakan. Saya jawab ya kawan. Sebentar ya. Yohanes 20:28. Kau baca di Yesaya dulu, Yesaya 61. Kau baca itu. Betul saudaraku. Satu-satu dong. Kalau saya mau ngomong kalian takut. Kau baca itu.
Yesus Yang kemana-mana kau. divalidasi oleh Yesus sendiri Thomas nanti di menjawab Lukas 14. dia, ya Sama Tuhanku ayatnya, sama ayatnya. dan Itu ya perkataannya. Allahku. Itu nubuatan Apakah Yesus pernah yang sesungguhnya. dibatalkan Yesus Iya, iya. dan dia bilang mengatakan, Thomas jangan kau bilang aku Allah atau jangan bilang Tuhan. Di sini Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan ya Allahku. Diam Yesus, nggak ada dia bilang, jangan kau sebut aku Yesus Tuhan, jangan kau sebut aku Allah, karena aku bukan Tuhan, karena aku bukan Allah. Nggak ada. Dia diam-diam aja. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku seperti kamu ini. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, kamu bilang Mesias lagi ntar. Kamu jangan penuh trik tipu daya di sini. Udah nggak ngerti Alkitab, so ngajarin orang lagi. Bang Kamu Jero, jangan makan beras 300 karung lagi, kamu baru bisa ngajarin orang. banyak kan makan cukur berdua, mulut kau itu. Buka mute mau Bang Jeru. Buka. Enggak, dia nggak ngerti, tapi dia berstatement gitu loh saudaraku. Dia Nggak bilang, ngerti apa sih dari tadi saya perhatikan kau itu memang nggak ada pengetahuan Bible mau dibanding Bang. Nggak usah Bang Yohanes sama 20 saya ayat aja 28. Muslim Coba aja. saya tanya kamu Bang Yerusalem. Ini kau baca dulu Yesaya 61 dulu, jangan lompat-lompat. Kau baca ini. Ya ini jawabannya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas mau jawab dari dia, ya Tuhanku dan ya Allahku kepada Yesus. Tapi diam Yesusnya. Kenapa? Karena memang dia Nanti kau mau Tuhan. mengatakan kontradiksi. Kok Yohanes itu kontradiksi sama Kamu Yesaya. yang koplak, kamu yang nggak ngerti apa-apa, pantesan kalian lari. Karena nggak paham. Oh, lu mau nyerang pribadi gua koplak-koplak. Ya karena Kau kamu ilmumu bilang tidak saya ada bodoh di dari telapak tadi kaki kan. saya. Kamu nggak ngerti kan? Pas dites nggak ada Carikan ilmunya ayat sama sekali carikan kalian. di Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa kami umat musim bodoh, tetapi kau di Yeremia 4:22 kalian adalah umat bodoh. Ah, Bukan saya yang ngomong, Biblemu sendiri yang ngomong. Al-Hijr Kejar. ayat 6 itu. Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6 kau baca 95-nya itu buat kami muslim tidak persoalan. Kenapa? Yang menuduh Nabi Muhammad itu kafir Quraisy yang mengatakan dia gila. Bagaimana dengan Markus 3 nomor 21 keluarga Nggak suka Yesus kan yang kalau mengatakan begini, kan? bahwa Yesus tidak waras. Ya kamu nggak suka Saya kan? tanya sama Ya, kau. kita nggak waras, nggak suka Nggak, kan? saya tanya, nggak apa. Ya, Mari nggak kita ada bermain perang kesinambungannya, ayat. memang Mari. nggak ada matchingnya di situ, nggak ada Dengar dulu, kaitannya memang. dengar dulu. Makanya Dengan kasus jangan yang bawa sama, orang kau lain. bawa Al-Hijr 6. Kau bawa Al-Hijr 6. Kau tahu nggak Al-Hijr 6 apa? Siapa yang menuduh Nabi Muhammad gila? Saya tanya sama kau. Kamu kan tahu, Siapa yang kamu menuduh? kamu jelasin lah. Kau jawab itu. Saya jelaskan. Pasti Kalau kau bongkar tidak tahu, saya jelaskan. Saya jelaskan. Kalau orang mau, Saya kalian, jelas, tapi kalau diolah nggak mau, nggak. diam dulu. Iya, saya jelaskan. Saya terima tuduhanmu, tapi saya jelaskan, bahwasanya di Al-Hijr nomor ayat 6 itu tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Sekarang dengan case yang sama, dengan kasus yang sama, dengan mirroring yang sama. Markus 3:21 keluarga Yesus yang mengatakan Yesus tidak waras. Jadi kau Biblemu sendiri yang nampol. Kalau kami Quran udah jelas 100% firman Allah. Al-Hijr 6 itu kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad. Buat kami muslim gak ada masalah orang yang nuduh kafir Quraisy. Sekali lagi yang nuduh kafir Quraisy. Bagaimana dengan Markus 3:21 yang menganggap Yesus tidak waras keluarganya? Gimana sikapmu? Silakan.